Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq an-nasiril haqqa bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hatta qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi وحسن أخلاقنا بالهلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat rafi'ud darajat yujibu da'wat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tamlau za'i nura wa taqulu lana wal mu'minina farjan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang kami muliakan dan kami hormati Ketua DKM Masjid Darul Rahman Bapak Haji Wahyu. Sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah. Akhina fillah Al-Mukarram Bapak Ustadz Bambang, Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Reza Septiandi, dan para asatidat yang lainnya yang Al-Fakir tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kami. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah karena di hari ini kita berada di tanggal 9 ya, 9 Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berkah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita selalu senantiasa diberikan rasa cinta yang mendalam sehingga kita bisa melaksanakan syariat dan ajaran beliau. Selawat teriring salam semoga tetap tercurahkan pada baginda junjungan alam habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gak banyak yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini karena tadi begitu saya sampai, alhamdulillah, setelah kemarin dikabari sama Ustadz Bambang suruh ngisi pada kesempatan pagi hari ini, saya bingung materi apa lagi yang harus saya sampaikan. Ya udah, saya bawa beda nih kitab ya, padahal nggak bisa bacanya Pak, gaya-gayaan aja gitu ya, biar kelihatan wah kitabnya tebel gitu ya. Begitu tadi sampai di parkiran, saya dengar suara enak banget. Cuman pas lempengan udah di kalimat hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Masjid mana nih? Masjid mana? Saya bilang, oh nggak taunya masjid sini. Nggak taunya masjid Darul Rahman. Masjid Darul Rahman. Oh pas banget. Ini aja nih materinya ada nih gitu ya. Dan saya materinya ini aja nih. Tentang apa? Tentang azan. Ya. Sedapat-dapatnya aja Pak gitu ya. Sedapat-dapatnya aja materi. Karena bingung materinya apa? Oh iya, azan. Pas kitabnya ada Lubabul Hadis tentang azan. Pas kitabnya juga ada Al-Azkar An-Nawawi, materinya tentang azan. Saya buka dikit, oh ya ini ada nih azan. Pas dah, aman dah gitu ya. Kenapa ini disampaikan? Karena bagi saya begini Pak, ketika kita dilahirkan ke alam dunia ini, sekali kita pernah mengazankan ketika anak kita lahir ke dunia. Pernah azan Pak? Nah, pasti masing-masing seorang ayah
Pasti pernah adzan dan pernah qomat ketika putra atau putrinya lahir ke alam dunia ini. Cuman kan adzannya beda kalau di kuping anak, di kuping bayi. Apa bedanya? Lah kalau terlalu keras juga Pak, kesian tuh anak. Maka temponya, nadanya dan sebagainya pun lembut, dengan kelembutan. Kenapa harus diadzankan? Agar putra-putri kita ketika dia pertama kali brojol dari rahim ibunya, yang dia dengar adalah liillah likalimatillah. Hanya ucapan kalimat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda lagi ketika sudah berada di masjid. Maka adzannya pun dengan harus suara yang keras, tegas, indah. Agar apa? Agar orang yang mendengarnya pun tertarik untuk bisa datang ke masjid. Dan dalam prinsip hidup saya yang disampaikan oleh guru-guru saya, jangan pernah dalam seumur hidup sekali saja kamu tidak pernah azan di masjid. Harus itu. Harus itu. Kenapa? Hadisnya jelas dan ada hadisnya. Maka yang belum pernah azan di masjid, ini saya ngajak Pak. Ini saya ngajak. Yang belum pernah azan di masjid, yuk niatkan dari sekarang, besok besok. Sehari 5 waktu Pak. Sehari 5 waktu. Masa iya nggak sempet? Ya, masa iya nggak sempet? Ya, azan. Cuma jangan udah azan lagi. Berkali-kali ya kagak usah. Gantian. Biar apa? Biar semua merasakan. Dan masjid ini bukan punya DKM. Masjid ini punya umat. Masjid ini punya kita. Ya, masjid ini punya kita. Dan boleh kita untuk mengisinya. Kan kalimatnya man bana masjidal. Siapa orang yang membangun dan meramaikan, bukan cuma bangun Pak. Orang bangun masjid gampang. 3 miliar, 5 miliar, 6 miliar bisa dikeluarkan. Yang repotnya itu ngisinya. Kadang udah jadi, mau diisi DKM ngadain apa cacat segala macam. Konfliknya luar biasa. Seolah-olah kita semua paling berjasa. Ya. Padahal kan jabatan yang paling repot itu ya jabatan DKM. Digaji enggak, diomongin tiap hari. Apalagi ntar bentar lagi mau maulid nih. Wah, itu DKM nih. PR-nya luar biasa nih, ya. DKM duit mulu gitu ya. DKM duit mulu, duit lagi. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Nah, ini saya sampaikan beberapa hadis tentang adzan. Dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi dalam bab Fadilatil Adzan atau dalam kitab Lubabul Hadis bab Tsamin fi Fadilatil Adzan masih bercerita tentang keutamaan orang yang mengumandangkan adzan. Dan ada apa sih sebenarnya dengan kalimat adzan itu sendiri? Dalam kitab Al-Adhkar Al-Nawawi dikatakan, Ruwina an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas ma fin nida was-safal awwal thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi la yastaham." Riwayat Bukhari wa Muslim fi sahihihima. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Lau ya'lamun nas ma fin nida." Kalau seandainya kita tahu nih Pak sebagai manusia dengan keutamaan kumandang atau suara azan. Yang namanya manusia Pak, mau secapek apapun, mau sengantuk apapun, pas giliran subuh itu kuping sebelah kanan pasti kebuka dan dengar adzan. Kalau boleh kita jujur, pasti itu.
Cuman masalahnya mata yang gak mau bangun, gak mau melek. Bener ya Pak ya? Melek mah melek, cuman ngeriap-ngeriap gimana sih itu ya? Oh baru adzan. Nah pas lempengan baru adzan itu tuh hati udah ngomong, ah baru adzan pasti bablas. Bener nggak Pak? Di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia tahu keutamaan kumandang atau suara adzan atau kehebatan suara adzan, wasoffal awwali thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastaham. Maka sesungguhnya kita atau orang yang mendengar adzan itu pasti akan segera membuka matanya kalau dia sedang tidur, atau menyelesaikan atau menunda pekerjaannya kalau dia sedang bekerja atau sebagainya. Kemudian apa yang dilakukan? Tsummalam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastaham. Kemudian dia akan berlomba-lomba. Kalau emang boleh ada undian pada saat itu, dia akan mengundi, dia akan saling bersaing untuk apa? Untuk memilih saf paling awal. Cuma sayangnya kita disibukkan dengan kehidupan dan urusan dunia. Tapi dikatakan sayang juga, alhamdulillah masih ada yang datang. Sholat subuh masih ada jamaahnya, luar biasa. Mohon maaf Pak, mohon izin. Dulu saya pernah ziarah ke daerah Madura. Masjidnya gede-gede Pak, cakep-cakep. Menjamaahnya sedikit. Kenapa? Saking banyaknya masjid. Jangankan masjid, musolahnya aja lebih mentereng daripada masjid kita di sana. Tapi untuk meramaikan, untuk sholat jamaahnya, apa yang segala macamnya, itu sedikit sekali orang. Makanya ini jadi PR buat kita, jangan sampai masjid yang sudah megah seperti ini, kemudian sudah dititipkan sama guru-guru kita terdahulu ini, kita tidak bisa meramaikannya. Ya, ramaikan dengan kegiatan-kegiatan yang sebaik-baiknya. Makanya kalau kata Rasulullah SAW dalam sebuah kalimatnya, man ijtama'an nas alal birri wat taqwa. Siapa orang dan orang itu mengumpulkan manusia alal birri wat taqwa, untuk kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikumpulkan, kemudian perkumpulan itu tujuannya untuk apa? Menuju kebaikan dan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuliah subuh. Ini kan ngumpulin orang, Pak. Betul ya? Terus pengajiannya malam apa aja di sini ya? Malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, Selasa. Pengajiannya, programnya udah banyak di sini. Akhirnya kan kita ngeresponnya saking banyaknya program, satu juga kita nggak pernah ngaji. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa, biar satu juga pernah. Tapi kita paling nggak datang sekali gitu ya. Ada untungnya juga. Kita mah ada untungnya Pak dah. Ya, masih ada untungnya. Loh begitu-gitu amat. Sekali gue pernah datang, sekali dicatat Pak sama malaikat. Sekali dicatat sama malaikat. Cuman yang berkali-kalinya nggak datang itu malaikat juga. Sekali doang gitu ya, ribet-ribet ngotor-ngotorin doang gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Sekali nggak. Man istama'an nas, siapa orang yang berhasil mengumpulkan manusia alal birri wa taqwa. Setelah dikumpulkan, kemudian dikumpulkan dalam keadaan menuju kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Yanzilu alaihimur rahmah. Maka sesungguhnya perkumpulan itu akan diberikan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maulid Nabi bikin acara, Isra Mi'raj bikin acara, kurban sampai sekarang bannernya masih ada. Penelitiannya lupa, udah ganti itu Pak. Rabiul Awal sekarang bukan kurban lagi. Korban mulu romannya. Ya. Begitu, alhamdulillah. Ya. Makanya tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan di dalam dunia ini, nggak ada. Ya, bentar lagi kita ngadain acara Maulid, nggak ada yang sia-sia.
Ya, nggak ada yang sia-sia. Cuman jangan lupa ketika kita mengadakan maulid, jangan lupa dengan guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan agama kepada kita. Guru paku buminya di sini siapa? Hormati juga, sayangi juga. Siapa imam rutin di sini? Perhatiin juga. Muadzinnya, perhatiin juga. Jangan kita bikin acara hebat segala macam. Apa namanya? Mubalingnya bayar mahal apa segala macam. Kita lupa sama guru setempat, muazin setempat. Kita lupa sama imam setempat. Waduh. Jangan, Pak. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabballah falyuhibbani." Siapa orang yang cinta kepada Allah, falyuhibbani, maka harus cinta kepadaku. Wa may yuhibbani, dan siapa orang yang cinta kepadaku, falyuhibbu ashabi, maka harus cinta kepada sahabat-sahabatku atau cinta kepada guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan agama kepada kita. Pak, itu jadi wajib itu. Maka sebelum kita menghormati orang lain, hormati juga guru-guru yang ada di tempat kita mencari ilmu. Sian, Pak. Ya, guru yang diundang pisangnya gede-gede. Ya, pisang-pisang Ambon yang gede-gede. Giliran guru setempat, pisang apa namanya yang kecil-kecil, Pak? Pisang Lampung, udah rontok lagi itu pisang. Ya Allah. Giliran imam kagak ada, dicari mana sih, Tat? Ya. Ada nggak di? Awas, jangan sampai salah. Ya, perhatiin. Kesian. Bukan kesian bagaimana, Pak? Bukti bahwa kita cinta sama orang yang sudah berjasa. Kalau kagak ada imam, kagak jadi jamaah kita, Pak. Bener nggak? Kalau nggak ada guru rutin pengajian kita malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, kagak bisa selamat kalau kita. Kita bisa bacaannya bagus gara-gara siapa? Guru. Ya, gara-gara bukan karena saya guru nih, Pak, bukan. Ya itu mah pikirin aja dah gitu ya. Nah, kembali lagi. Kalau kagak ada muadzin, Pak, itu muadzin tadi subuh, ini kalau sampai ini harusnya penuh ini. Kalau muadzinnya model begitu subuh nih tadi pagi, harusnya penuh ini masjid. Harusnya. Idealnya mah harusnya penuh. Suaranya udah mantep, bagus, keren. Luar biasa. Saya aja dari Lio nyampe kemari. Saking bagusnya suaranya. Ya. Begitu, Pak. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-shalah adbara syaitan wa lahu siratu hatta la yasma'u ta'dzin." Rawahu Bukhari wa Muslim. Idza nudiya lis-shalah, apabila terdengar suara orang azan untuk melaksanakan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu setan, Pak. Ini Rasulullah yang ngomong ya, Pak ya, bukan saya. Adbara syaitan, maka itu setan lari. Walahu turat. Turat itu apa? Larinya terbirit-birit, terkentut-kentut begitu bahasanya. Terbirit-birit, tunggang langgang. Hatta la yasma'at ta'dzin, dia lari ke ke gunung-gunung sampai suara muadzin itu kagak kedengeran. Dulu Bilal bin Rabah kagak ada pengeras suara, Pak. Dulu Bilal bin Rabah nggak ada pengeras suara. Itu setan lari tunggang langgang ke gunung-gunung sampai kagak dengar suara azan. Logikanya Pak, sekarang kita main logika. Dulu nggak ada pengeras suara dan yang azan baru cuma satu. Siapa? Bilal bin Rabah. Bisa selamat tuh setan. Bisa selamat dia. Kemana? Larinya jauh ke gunung-gunung.
Kalau sekarang harusnya itu setan udah pada mati, Pak. Betul nggak, Pak? Yang adzan udah banyak. Bener. Yang adzan sudah banyak. Udah yang adzan udah banyak pakai pengeras suara. Kemudian yang kedua, gunungnya udah banyak yang meletus. Kalau di Indonesia ya, karena gunungnya aktif semuanya. Lari kemana, Pak? Mau lari ke gunung, di perkampungan musola udah pakai mic juga. Walaupun mereknya merek ya. Dan lain sebagainya, harusnya ketika setan itu lari tunggang langgang, kenapa? Karena dia ketakutan dengan kumandang adzan. Kembali lagi, harusnya ini masjid tadi ini penuh. Sebagaimana penuhnya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pertanyaannya, kenapa kok masih biasa-biasa aja? 3 saf, 4 saf. Kalau kita itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saf. Harusnya 8 saf, Pak. Satu saf ini berapa orang? 15 orang misalnya. Harusnya udah berapa nih, Pak? Penuh ini harusnya. Tapi kenapa nggak penuh? Ini kan jadi pertanyaan buat kita. Bukan cuma DKM atau masjid ini doang, sama di mana-mana. Sama di mana-mana. Itulah akhirnya Rasulullah menguatkan dengan hadis yang lain, dikatakan, udah pada paham pasti hadisnya. Siapa orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Itu bagaikan kita harta gitu. Wah, lebih baik daripada dunia seisinya. Penuh masjid, Pak? Kagak juga. Enggak juga. Padahal udah pancingannya itu udah khairum minad dunya wa ma fiha. Tapi masjid subuh penuh enggak? Enggak juga. Tapi akhirnya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Husnudzon. Bisa jadi ya memang dia sedang ada keperluan di luar kota. Berarti kan gak ada di rumah. Ya Pak ya? Husnudzon. Bisa jadi karena emang semalam ada keperluan apa segala macam dengan keluarganya, akhirnya kesiangan. Boleh kesiangan? Ya boleh. Kesiangan nikmat kok. Coba kalau Bapak nggak kesiangan, kagak tidur-tidur Pak. Insomnia namanya. Penyakit nggak? Penyakit. Intinya akhirnya apa? Kata Rasulullah, udah dipancing pakai khairum minad dunya wa fiha, masih kagak penuh juga. Oh ya sudah berarti. Yang rajin ibadah, yang rajin sholat subuh, yang rajin apapun, kembalilah lagi kepada hati. Jangan sampai ketika kita diberikan nikmat untuk kita bisa beribadah di tempat yang dimuliakan Allah ini, untuk bisa berjamaah, untuk sholat subuh, apa segala macam, akhirnya hati kita menjadi hasut, maka hancur semua ibadah itu. Maka kata Rasulullah, ya sudah, husnudzon kepada makhluk ciptaan Allah. Ini Pak. Nah, dalam kitab Lubabul Hadis dikatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adzana lis-shalah, siapa orang yang adzan lis-shalah untuk mengerjakan ibadah salat. Sab'a sinina. Sab'a berapa? 7 sinina tahun. 7 tahun. Muhtasaban, dengan ikhlas, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sini sudah pernah adzan 7 tahun rutin, Pak? Gantian pasti. Tapi paling tidak seperti itu, Pak. Jangan sampai seumur hidup nggak pernah adzan pisan di masjid. Ya. Kalau emang kita ngukur, Pak, tapinya. Kalau memang gue kayaknya kalau jangankan adzan, gue ngomong aja fals gitu ya. Ngambilnya kapan? Subuh. Ngambilnya subuh. Ya. Ngambilnya subuh. Kalau nggak zuhur. Orang lagi pada kerja, ini kesempatan nih adzan. Jadi nggak malu-malu banget gitu Pak ya. Nggak apa-apa. Man adzana lis-shalah, siapa orang yang adzan untuk melaksanakan salat 7 sinin, 7 tahun, muhtasaban,
untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu. Kataballahu lahu bara'atu minan nar, maka sesungguhnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dijauhkan bara'atu minan nar, dari siksa api. Gampang banget Pak. Itulah pantas kenapa umatnya Nabi Muhammad usianya kagak ada yang lebih dari 200 tahun. Emang sempat dulu ditanyakan sama sahabat, ya Rasul, kenapa umatmu usianya pendek-pendek? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biarin pendek. Tapi ketika kita ibadah itu nilainya sama dengan umat terdahulu. Bagaimana kagak? Ramadan kalau yang sekarang usianya 60 tahun berarti udah 60 kali Ramadan. Dan sudah pernah pasti merasakan 60 kali juga Lailatul Qadar. Bapak pernah dapat Lailatul Qadar, Pak? Pernah, Pak, dapat Lailatul Qadar? Kalau kita jujur, kayaknya kagak pernah ada Ustaz. Pernah Pak. Semua pasti kita merasakan Lailatul Qadar. Buktinya apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Diberi keselamatan kita. Sampai kapan? Sampai fajar. Sampai sekarang kita masih hidup. Sampai sekarang kita masih bisa ibadah. Sampai sekarang kita masih bisa berkumpul di masjid. Sejatinya itu kita semuanya dapat Lailatul Qadar. Cuman tingkatannya aja beda-beda, Pak. Bapak nggak bisa istiqomah melaksanakan salat subuh, istiqomah beribadah tanpa dukungan dan ridho dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau bahasa kita mah Pak, ya efeknya mah ada. Emper-emperannya mah kita dapat. Emper, ya, sinar-sinarnya mah kita dapat itu. Buktinya apa? Buktinya sekarang kita masih bisa rutin sholat subuh berjamaah. Dia 60 tahun kagak dapat Lailatul Qadar mah ya abung amat kan begitu ya Pak? Pasti dapat. Cuman kita nggak secara spesifik emang gini ya? Ya enggak. Suasananya beda-beda. Dengan Bapak nikmat beribadah waktu subuh, 5 waktu dah, itu menandakan Allah sudah ridho kepada kita. Itu menandakan Allah sudah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa. Nah kembali lagi dalam hadis ini juga dikatakan wa qala sallallahu alaihi wasallam man adzana 13 sanatan wajabat lahul jannah. Siapa orang yang adzan 13 sanah, 12 tahun. Ajan kerjaannya. Wajabat lahul jannah, maka wajib baginya untuk masuk ke dalam surga. Tapi jangan sampai setelah saya membacakan hadis ini akhirnya pada yang nggak pernah azan berpikir gini, udah lu mah setahun sekali agak dikasih THR, nggak usah, lu mah udah masuk surga. Iya masuk surga mah udah pasti. Cuman bini di rumah juga kan nanyain Pak. Jangan sampai kita jamaah mentang-mentang pelit buat jangan Pak. Jangan. Imam besar, yang namanya imam besar di masjid manapun itu sampai Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, Imam Sudesi itu jadi direktur imam-imam besar di Haramain. Kalau sudah jadi direktur itu ada Pak, difikirkan semua sama kerajaan, rumahnya, mobilnya, istrinya. Imam Sudesi itu istrinya bukan satu Pak. Maka kalau Ustadz Bambang sini istrinya baru satu, belum jadi imam besar. Saya mau ngomong doang Pak, udah saya juga nggak berani. Nah kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salasatun ya'simullahu ta'ala min adzabil qabr. Ada 3 perkara ya'simullahu ta'ala min adzabil qabr. Yang 3 perkara ini kalau dilakukan salah satunya oleh manusia umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ya'simullahu ta'ala min adzabil qabr. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita
min adzabil qabr, dari azab kubur. Apa yang pertama? Asy-syahidu, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid apa aja, Pak? Jihad fi sabilillah. Cuma jihad fi sabilillah yang harus kita lakukan di zaman sekarang gimana caranya, Pak? Ngebom gitu. Ya, Pak. Kalau ngebom dikatakan jihad fi sabilillah namanya mati sangit, Pak. Mohon maaf. Mati sangit. Dalam Al-Qur'an dikatakan wajahidu bi amwalikum wa anfusakum fi sabilillah. Yang namanya jihad di zaman sekarang itu harusnya nih, Pak. Yang harus kita lakukan bi amwalikum wa anfusikum. Yang pertama pakai amwal dulu, baru pakai anfus. Apa itu amwal? Harta dulu. Orang jihad pakai badan, jihad pakai nafsu, jihad pakai jiwa, banyak, Pak. Banyak. Cuma orang jihad pakai harta sedikit. Sekarang kalau kita berangan-angan, kita bermimpi. Kalau Bapak punya duit 2 miliar, saya balikin lagi nih. Mau kita apain tuh duit 2 miliar? Pak, kalau kita bermimpi nih punya duit 2 miliar, mau kita apain tuh? Bu, Ibu punya uang 2 miliar mau diapain, Bu? Ini kita lagi ngimpi nih, Bu. Ibu punya uang 2 miliar mau diapain? Soalnya bapak-bapak saya tanya pada bingung nih. Pergi haji, ada lagi? Hah? Umroh, ada lagi, Bu? Suaminya dibagi nggak, Bu? Jangan, duit gua gitu ya. Kan jawabannya begini, Pak. Sebenarnya jawabannya begini. Kita disuruh ngayal lagi ngimpi punya duit 2 miliar aja kita bingung. Mau diapain? Itu baru ngimpi. Ngimpi aja kita udah pelit. Kita ngimpi aja, baru cita-cita aja kita udah pelit. Apalagi beneran. Harusnya ketika kita bermimpi, punya duit 2 miliar mau diapain? Gue kasih lu semuanya. Lagi ngimpi. Lah terus entar lu mana? Ya gue ngimpi lagi, biar dapat 4 miliar. Kan harusnya begitu, Pak. Kenapa sih terjadi sekarang masjid di Indonesia khususnya kalau lagi pembangunan ngecreknya 15 tahun. Ya Pak DKM ya. 15 tahun. Kenapa di sini cuma bisa setahun? Banyak orang yang dermawan, alhamdulillah. Harusnya memang seperti itu. Jihad yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah bi amwalikum, dengan harta. Besok mau maulid nih, Pak. Saya minum boleh, Pak ya? Soalnya sampai jam 9 ini, Pak. Pak, kemarin kurban berapa ekor sapi? 6. 6 apa 7? 7. Kambingnya? Luar biasa itu. Kenapa? Bi amwalikum. Kurban buat siapa, Pak? Diri sendiri. Besok maulid buat siapa? Kadang kurban berani karena buat sendiri. Yatim berani gede karena buat sendiri. Tapi giliran acara-acara yang buat masyarakat, buat masyarakat, buat jamaah, mikir-mikir. Karena DKM bingung ngapa? Amplopnya dibalikin goceng 15.000. Anggarannya berapa? 50 juta. 20 ya, dapatnya cuma 15 juta, nombok akhirnya.
bi amwalikum. Jihad yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah bi amwal, dengan harta. Ini ngaji, Pak, ini ngaji, ini kuliah subuh, bi amwal juga, Pak. Kopi ada, kue ada, air ada. Bi amwal, dengan harta dulu. Sebab kalau sudah keluar harta, baru tuh hati ikhlas. Hati apa namanya? Fokus. Ngajinya enak. Gimana nggak enak? Duduk, sarapan udah. Tinggal ntar pulang ngapain? Ya kan? Tidur lagi, udah nyarap. Coba kalau yang nggak ngaji, baru bangun nih sekarang, puyeng dia. Wah, siangan. Enak duduk di mana ya? Kalau kita mah udah aman. Maka ini jadi apa namanya? Jadi pengingat buat kita yang namanya orang kalau syahid, pengen mati syahid, biasanya jihad fisabilillah. Ini kita sudah jihad fisabilillah. Dari rumah kita sudah ke sini berjamaah, taklim juga, tapi ingat satu lagi, jihad yang paling mulia yang pertama yang harus kita lakukan bi amwalikum, dengan harta kita. Iya, Pak, bangun tidur kita ngantongin duit. Datang ke masjid ngaji, tromol udah lewat, kita ngasih. Kan kagak masuk akal kalau menurut matematikanya. Bangun tidur, emang lagi kerja, kecuali kalau kerja kali. Pulang kita ngasih duit, ya ada hasilnya memang habis kerja. Bangun tidur kita ngantongin duit, datang ke masjid, ada talim, masukin kotak amal. Tapi ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, pancing dulu. Setelah udah kita pancing, Allah pasti akan kasih. Udah mancingnya, Pak? Alhamdulillah. Kemudian itu yang pertama asyahid, orang yang mati syahid. Yang kedua wal muadzin. Nah, nih Pak, yang akan dijauhkan dari azab kubur. Wal muadzin. Muadzin itu baru muadzin doang, Pak. Bagaimana dengan imam? Bagaimana dengan khatib? Bagaimana pula dengan merbuat? Bagaimana dengan merbuat? Dia merbuat juga, dia muazin juga, dia imam juga, dia makmum juga, dia khatib juga. Berarti kagak ada jamaahnya tuh. Jadi Rasul di sini kalau kita analisis lagi hadis ini, Pak. Jadi Rasul itu mengambilnya dari yang muazin dulu. Berarti seorang imam punya faidah dan keutamaan yang lebih lagi. Seorang khatib punya faidah dan keutamaan yang lebih lagi. Apalagi seorang merbuat punya keutamaan dan kelebihannya lagi. Ya. Jadi muadzin itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasimullahu taala min adzabil qabr. Maka akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Bagaimana dengan amil, Pak? Di sini ada amilnya, Pak. Amil itu ada dua, amil basah sama amil kering. Kalau amil kering yang apa namanya? Naib gitu ya. Naib. Kalau amil basah yang mandiin orang meninggal dunia. Istiqomah. Saya punya pengalaman dengan amil, Pak. Begitu doang kerjaannya. Meninggal dunia, kemudian ada pelebaran jalan kuburnya, itu meninggalnya udah 5 tahun. Digali lagi kuburannya, utuh, Pak. Jangankan badannya, kain kafannya utuh. Amil doang. Amil. Yang hubungannya manusia dengan manusia. Bagaimana dengan muadzin? Hubungannya manusia vertikal sama manusia juga. Vertikalnya dia mengumandangkan kalimatullah. Hubungan manusianya dia mengajak pada manusia, yuk jamaah yuk. Dan terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasimullahu taala min adzabil qabr, yang akan dijauhkan oleh Allah dari azab kubur adalah selain orang yang mati syahid, seorang muadzin. Yang terakhir kata Rasulullah, wal mutawaffa yaumal jum'ati wa lailatul jum'ah, dan orang yang wafat
atau meninggal di malam Jumat, di hari Jumat atau di malam Jumat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang ketiga ini, Pak. Ya, apakah kita seorang yang syahid, ataukah kita seorang yang muadzin, ataukah kita orang yang meninggal nanti di malam atau di hari Jumat, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sedikit ini yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan niat hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa mudah-mudahan rizki kita diberikan keberkahan dan kecukupan oleh Allah, dan anak cucu kita semuanya selalu senantiasa menjadi anak yang salih dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam bin niyatul qabul wa barakatul rasul wa ila hadratil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa barakatul birrul walidain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Langsung minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak disampaikan kepada Bapak Ustaz Ahmad dan Studi yang telah berkenan untuk memberikan penjelasan pada kesempatan hari ini. Tadi temanya yaitu tentang azan atau Keutamaan tentang azan. Jadi itu menambah semacam semangat kita, khususnya bagi yang belum pernah mendengar azan. Pak Haji Sapri ini kan sering di masjid, kan belum pernah jadi muadzin, belum pernah nyuruh doang maunya. Nanti itu pancingan nih dari tadi sampaikan oleh Ahmad Pidana itu, kalau berguru-guru selama 7 tahun tinggal di sini itu diharapkan masuk neraka. Udah bertahun. Mudah-mudahan apa yang tadi beliau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi kita sudah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz kita. Mudah-mudahan tergerak hati kita untuk melaksanakan yang tadi disampaikan. Salah satunya tentang muadzin. Memang di masjid kita ini muadzinnya juga tidak satu orang, tapi dijadwal bagi pahala. Jangan sampai pahala mampu pada satu orang. Tapi ketika yang dijadwal itu tidak hadir, ya siapapun bisa menggantikan, dipersilakan. Itu ya tadi sudah disampaikan juga, harus paham juga ya, pantas tidak yang karena ada askaran di situ ya, ada mahronya, tajwidnya dan sebagainya, dan paham akan di sini. Kemudian yang tadi pagi ayat memang alhamdulillah pada Ustaz ada datang ya yang hari Ahad ya di Jalan Merdeka, dan mudawamah dia tiap hari itu azan. Hanya subuh saja Ustaz, dia juga pulang ke rumahnya tiap azan. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah masjid kita sudah membentuk panitia untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tadi saya tertarik dengan uraiannya Bapak Ibu sampaikan bahwa keuangan kita stagnan Bapak Ibu ya. Sementara kita juga perlu membuat perencanaan yang matang supaya apa? Keberlangsungan masjid ini terus. Jadi karena programnya continue, terus-terusan ada, berarti kan uang itu akan selalu diarahkan ke situ. Salah satunya tentang peribadatan hari Jumat, kemudian hari Ahad ini, dan yang lainnya. Jadi alhamdulillah dari jamaah yang diberikan itu larinya ke situ semua. Nah, kemarin ada kendala ketika kita mau melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Ini perlu saya sampaikan pada bapak-bapak, ibu, karena ini
bukan berarti tidak ada uang di masjid, insya Allah ada. Tapi lagi-lagi saya katakan ini perlu perencanaan ke depan. Nanti kita bayar listrik, kemudian bayar lain-lainnya, yang sampai uang itu habis nanti pas giliran bayar listrik tidak ada. Jadi oleh karena itu kami akan memohon untuk hati Bapak Ibu dari berjihad dengan harta rendah, maka untuk peringatan Maulid itu akan kembali kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya nanti seberapa yang Bapak Ibu berikan ya itu yang kami gunakan. Makin besar insya Allah nanti peringatannya makin besar. Jadi nanti mudah-mudahan Pak RW memberikan izin, kami akan keliling kepada Bapak Ibu. Kalau tidak pun nanti ya kami akan door saja kepada Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu akan didatangi atau Bapak Ibu datang sendiri. Silakan ya. Ini syiar agama kita, agama Islam. Dengan cara itu mudah-mudahan pertama keimanan kita bertambah, yang kedua ya jamaahnya juga bertambah dalam rangka cinta Muhammad kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi mari kita sukseskan. Alhamdulillah ketuanya Ustadz kita Alhamdulillah Ustadz Raja Setiadi dan jajarannya berharap nanti kepada Bapak Ibu ketika didatangi atau Bapak Ibu datang ke Masjid Al-Rahman, silakan berlomba-lomba memberikan harta bendanya untuk peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kurangnya atau lebihnya ya masjid insya Allah siap. Terima kasih, itu saja yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati guru kami yang karam Bapak Ustaz Ahmad Yudana dan Ketua BKM Masjidil Rahman. Alhamdulillah, insyaallah Maulid yang kita akan laksanakan di masjid kita tanggal 28 Oktober tahun 2023 hari Sabtu malam Minggu dari Oktober 26 Oktober Sabtu malam Minggu. Nanti insyaallah bagi jemaah masjid sini akan disebar amplop seperti biasa. Yang amplop itu isinya 3 kertas. Yang pertama undangan, kedua anggarannya yang dibutuhkan, yang ketiga ada selembar kertas sedikit untuk diberikan untuk kirim arwah seperti tahun-tahun yang lalu. Yang kecil itu nanti dikembalikan sama amplopnya, dan juga isinya yang amplopnya doang dan isinya duit juga. Jadi hadiah yang balik. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu semua berikan kepada kami bisa menjalankan amanah itu, dan insyaallah kita misi untuk tausiahnya yaitu guru kita Bapak Habib Dr. Habib Haikal bin Husain Ali Idrus dari Condet. Alhamdulillah beliau telah berkenan untuk tanggal 28 Oktober tahun 2023. Jadi insyaallah acara kita meriah, dan juga mohon dukungannya pada jemaah semua. Nanti insyaallah malam Jumat atau malam hari Minggu amplop sudah bisa beredar. Jadi nanti mohon kerjasamanya dan juga mohon doanya agar acara kita semakin syiar dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa kami mohon Kalau ibu mau kenal Habib Haikal, ada di channel YouTube-nya itu Walyatalattof namanya, atau IG-nya juga Walyatalattof. Beliau itu kakak kelasnya dari Habib Ja'far. Habib Ja'far yang di apa namanya itu, di login. Nah, Ja'far, silakan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan berkenaan dengan ajar kuburan, jadi bagaimana hukumnya? Yang kedua, apakah keharusan waktu ajar subuh itu mengucapkan as-sholatu khairun minan naum? Mohon itu sejarahnya di kalau itu bermanfaat. Azan di makam. Oh iya, yang meninggal. Ya. Emang ada 2 versi, Pak. Ya, ada 2 versi.
Ada yang tidak mengadzankan, kubur aja udah. Ada yang diadzankan. Bapak mau pakai yang mana? Dan dua-duanya punya landasan hukumnya dan dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu satu. Yang kedua, as-salatu khairu minan naum, hanya pada saat salat subuh saja. Tapi konteks dan redaksi adzan seutuhnya tidak ada kalimat as-salatu khairum minan naum. Maka tambahkanlah ketika subuh kalimat salat itu lebih baik daripada tidur. Dan naumnya itu harus pendek. Salatu khairum minan naum. Jangan as-salatu khairum minan naum. Banyak yang tidurnya nanti daripada yang salat. Naumnya itu makhrajnya itu tetap naum. Itu kan lain ya, bacaan lain ya. Bacaan lain. Itu satu. Yang kedua adabnya. Banyak terjadi masjid-masjid itu ketika seorang muadzin mengumandangkan adzan, dia nggak pakai wudu. Ini jadi PR nih. Habis adzan dia keluar, baru wudu apa segala macam. Takut apa? Daripada ntar telat, mendingan telat. Kenapa? Karena jam itu nggak pernah bisa sama dalam satu masjid. Di sini masjid sini udah adzan, sono belum masjid sini, Masjid Al Hijrah ya, Muhajirin. Jadi lebih baik telat dikit. Pakai adabnya wudu, telat karena wudu ya Pak. Wudu dan apa lagi? Pakai bajunya rapi, peci, udah bagus, baru adzan. Itu salah satu adabnya. Jangan belum punya wudu udah adzan. Itu kejadian begitu Pak. Nggak di mana-mana, setiap masjid ada kayak begitu. Ya. La ilaha illallah. Yang lain pada salat sunnah, dia keluar baru wudu. Nah, kan jadi gimana? Dia ngajak ngumpul tapi dia keluar. Jangan seperti itu. Jadi seperti itu ya Pak ya. Mudah-mudahan nggak puas. Kalau nggak puas nanti ngaji lagi. Ada lagi? Dari Ibu ada? Soal yang besar pencerahannya, saya juga ingin bertanya mengenai azan. Yang ingin saya tanyakan jawaban dari azan. Kalau kita sebagai pendengar, nah itu aja mungkin bisa mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban azan. Bahkan bukan hanya jawaban Pak. Dalam hadis selanjutnya itu ada perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika kita mendengarkan kalimat azan. Di hadis selanjutnya itu sengaja saya nggak bacakan biar diundang lagi. Ketika kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu ada satu perbuatan. Ya kalau saya sampai sekarang nggak diundang lagi saya, tapi nggak apa-apa dah. Ada satu kalimat atau perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah apa? Dia mencium jempolnya, ya, dia mencium jempolnya, kemudian dia tempelkan ke matanya. Ketika kalimat asyhadu alla ilaha illallah sama kalimat asyhadu anna muhammadar rasulullah, dicium jempolnya dua-duanya ditempelin. Caranya ada dua, ada yang dicium begini, ada yang gigit. Tentunya sudah bersiwak ya Bapak Ibu ya. Kalau belum gosok gigi segala macam wah repot juga. Sudah siwak, gigit, kemudian ditempelin ke alis sama matanya. Fadilahnya dan keutamaannya dijelaskan dalam hadis itu ada. Itu gerakan. Bacaannya ada juga. Ya. Jangan nanti sedikit ya, sedikit. Dia mengulang kalimat yang disampaikan oleh seorang muadzin. Jadi bacaan sambutannya itu mengulang kalimat ucapan seorang muadzin. Bahkan dalam kitab Wasiyatul Mustafa dikatakan ketika selesai azan itu ada satu perbuatan yang dilakukan oleh para salafus salih dan para nabi, Nabi Muhammad khususnya. Jadi enggak langsung Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ada lagi bacaan-bacaan lainnya. Dalam kitab Al-Azkar Nawawi doanya itu berbeda. Kalau kita kan biasanya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Tapi dalam kitab Al-Azkar Nawawi doanya beda lagi. Saya juga enggak hafal.
Kenapa? Iya, biar diundang lagi. Saya juga nggak hafal saya. Bacanya kapan? Ya nanti kalau saya diundang lagi. Gitu. Ya. Bahkan kalimatnya itu, makanya kan kalau dulu Pak, dulu pernah kita dengar wasyarafa wadadatul afiyatul rafiyah wa asrul maqama mahmudan alladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Terus apa Pak? Rabbighfirli wa ternyata memang ada landasannya Pak. Boleh. Kenapa? Karena tempat atau waktu dikabulkannya doa yaitu setelah adzan. Doa di situ Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhum. Boleh enggak Pak doain orang tua? Boleh banget. Doa tambahin lagi, ya Allah rezeki yang, tapi jangan di mic. Jangan di mic. Dalam hati aja, ya Allah ampunilah dosa kedua orang tuaku, dosa kedua terus. Ya Allah banyakin rezeki, duit, ya Allah duit buat maulid, ya Allah buat Rasul nih. Jangan sampai amplopnya 100.000, saya pengen ngasih 500.000, ya Allah duit. Boleh nggak Pak? Boleh. Tapi jangan di mic. Ya, habis adzan tuh kita doa kayak begitu. Kata seorang istri, ya Allah suami saya udah sedekah buat maulid, tapi saya juga pengen ya Allah. Gimana caranya duit ya Allah? Nggak apa-apa. Mau ditambahin lagi doa yang macam-macamnya lagi. Selama itu alal birri wa taqwa, maka boleh. Saya kira itu ya Bu ya. Semoga puas Bu ya. Ada lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Seperti Ustaz sampaikan tadi, kita mengikuti lafal yang disampaikan yang kemarin ya. Tapi pada waktu pas sholat atau kayak dan mau, itu kan apakah kita mengikuti atau saya lain? Ada kalimat sodakta wa barakta. Ya. Satu lagi, tadi ada muadzin disampaikan sama ketua DKM ya muadzin. Dari luar katanya. Kalau bisa mas saran saya diperhatiin Pak. Walaupun dia ikhlas. Tapi kita beruntung ada orang yang masih peduli dengan kita. Kalau nggak ada mungkin, ya memang sih itu wasilah saja dan perantara saja. Tapi nggak ada salahnya kita, ya perhatikan. Kenapa? Saya punya orang yang dermawan di kampung Liau sana. Padahal kalau saya lihat, muadzinnya mah biasa-biasa aja Pak. Orang tua, Allahu Akbar. Saya sampai hafal sampai sekarang Pak. Begitu nadanya. Allahu Akbar. Kenapa saya nggak mau adzan? Masa saya imam juga adzan juga? Kan agak lucu. Gitu. Kenapa saya biarkan? Biar yang lain tuh pada gantian. Jangan cuma ngomong doang, gitu kan? Tapi ada orang dermawan di kampung saya itu yang rupanya sangat bersyukur dan terima kasih. Kenapa? Gara-gara suara ini nih. Ngeganggu Pak, kagak enak. Kalau tadi mah enak. Ini mah la ilaha illallah. Kita balasnya gimana? Bukannya asyhadu, bukan balikin asyhadu alla. Enggak. Gitu kita balikinnya. Tapi dia ikhlas, Allah ridho. Dan orang kaya ini, orang dermawan ini bersyukur. Gara-gara suara ini, kagak pernah kesiangan. Ini orang kaya. Dia salah satu petinggi, orang terdekat, satu partai Pak, nggak usah disebut dah. Ntar saya kampanye lagi katanya. Ya, kampanye. Dia orang tertinggi, orang terdekat. Dari kampungnya sampai sekarang dia tuh deket banget dah. Tapi dia tinggalnya di Liau. Ya, tinggalnya di Liau. Itu muadzin merbot dikasih penghargaan sama dia. Ya. Udah 2 orang merbot dan muadzin ini, biasanya kan merbot sekalian muadzin, Pak. Sengaja saya matiin, Pak. Iya.
Biasanya muadzin itu sekalian biasanya, tapi kalau di sini mah kan enggak alhamdulillah, karena saya emang udah dijadwal ya Ustaz. Di sana tuh udah sekalian include. Kenapa? Itu karena sana itu saya musola Pak, bukan masjid, musola. Baru kelas. Kalau masjid mah enak, masih ada sholat Jumat, income-nya masih ada. Kalau musola kagak ada sholat Jumat, dari mana buat operasionalnya? Tapi alhamdulillah ada orang dermawan yang mau bi amwalikum. Itu muadzin, itu berbuat umroh dua-duanya. Itu suaranya false. Apalagi imam. Nah, insya Allah. Kalaupun ya sampai waktunya nggak berangkat, muadzin, imam, khatib sudah diberangkatkan haji dan umrah oleh Allah. Ya, tuh, ya Pak ya. Jadi ya kalau ada rizkinya, ini mah kan saya cerita di sono Pak. Di sini mah pasti beda. Di sini pasti beda. Tapi paling tidak penghargaan itu harus tetap ada. Ya, penghargaan harus tetap ada. Kepada siapapun bentuknya. Kenapa? Pekerjaan sosial Pak. Pekerjaan sosial itu kagak ada yang mau biasanya. Tapi ketika sudah ada pengurusnya, pasti diomongin. Kapan diomonginnya? Ila yaumil qiyamah. Betul nggak Pak? Iya. Apaan DKM begini, anu. Disuruh aja. Nggak ada yang mau. Wah, dia imamnya agak enak tuh, gini. Disuruh. Nggak mau dah. Makanya Pak, kejadian di saya itu, oh banyak laporan, Ustaz. Imam gini. Saya mah tahu aja udah. Pengennya saya mulu yang imam. Saya bilang, lah kalau saya mulu yang imam. Lah kalau saya lagi lempengan begini nih, ke sini. Kagak ada yang jamaah di sono. Jadi maksud saya, ngaji itu wajib. Di sini mah kan alhamdulillah. Ada tahsinnya ya. Ikut aja dulu. Wajibnya itu adalah thalabul ilminya. Bisanya wajib. Enggak wajib bisanya mah. Yang wajib itu carinya. Sebab kalau bisa semua, banyak saingan Pak. Saya juga nggak diundang ntar. Makanya kata Rasul itu udah bijak banget. Thalabul ilmi faridhatun. Cari ilmu wajib. Yang wajib carinya. Bisanya kenapa? Rasul udah ngukur. Ntar saya kesian kalau banyak saingan. Kagak ada yang ngundang. Makanya belajar dulu. Ketika sudah belajar, ada kesempatan jadi imam. Salah, lagi belajar. Yang repot itu udah nggak mau belajar, ngatur. Di sono Pak. Di sini mah enggak. Nah akhirnya yang terjadi kebanyakan mujahir. Apa itu mujahir Pak? Mujahir itu kata Rasulullah, orang yang paling dibenci olehku dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ngaji kagak, lewat YouTube doang, lewat Facebook doang, bikin fatwa, itu mujahir. Ngaji kagak, bikin fatwa. Akhirnya dia bikin fatwa sepemahaman dia sendiri. Tapi kalau ngaji kan kita harus apa Pak? Kita tahu jawabannya nggak boleh, tapi kita harus pakai hati. Yang saya temui di sini orang tua semua yang umurnya lebih banyak dari saya. Kalau saya bilang salah, kan kata, siapa lu? Tuhan gua sama lu kan gitu. Ini kebanyakan mujahirnya begitu tuh. Jadi fikih apapun hukumnya itu di syariat Islam itu apapun hukumnya, apapun ilmunya, oke kita pinter tapi tetap kita harus pakai hati. Makanya saya di sini ketika ngomong juga harus hati-hati. Orang tua saya semua ibadahnya kebanyakan bapak-bapak semua dibanding saya. Betul nggak? Oh iyalah. Jelas. Yang sudah 60 tahun, ya pasti 60 tahun dia udah ibadah. Saya baru 40 tahun. Berarti 40 tahun saya baru ibadah. Banyakan mana? Kan gitu logikanya. Maka harus pakai hati.
Kok jadi kemari-mari ya Pak ya? Begitu. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada agak-agak jauh. Jadi lebih dari 10 menit. Iya. 20 menit. Ya alhamdulillah. Kalau sudah berkenan memberikan pencerahan. Nanti insya Allah 2 bulan yang akan datang ya. Begini. Saya ada 4 bulan sebenarnya. Banyak yang ini yang insya Allah kita berdoa semua menemu. Jadi kita bisa bersilaturahmi lagi dengan beliau, dengan Ustaz Ahmad. Beliau rumahnya nggak jauh kok di Jakarta sini. Hanya Pak Ustaz ya di Jakarta sini. Nah itu bisa. Ya jauh. Kalau nggak ketemu bisa datang ke rumahnya. Tapi rumah resminya ada di kampung beliau. Kampung beliau di Depok 1. Yang resmi beliau. Rumah dinas Pak itu. Rumah dinas itu. Rumah dinas. Kalau rumah sehari-hari ya di keseharian beliau ada di musola di sana Pak. Ya, seperti Pak Sabri lah di sini di masjid terus kan tiap hari ada kan. Kerjanya mulai 10 pagi. Asal disuruh imam pengeluaran panjang. Jadi kalau alasannya ada. Kalau orang berilmu begitu Pak. Oh, Pak Sabri itu. Semakin berilmu kan dia semakin begini Pak. Iya Mas. Jadi karena udah waktu sudah menunjukkan pukul 6:13, maka alhamdulillah mudah-mudahan pencerahan kita pada kali ini semakin menambah wawasan kita lagi dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waghfirna ya Karim, waghfirna ya Rahman, waghfirna ya Rahim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman, Allahumma sabbitna bil Islam, Allahumma sabbitna bis sabri, Allahumma sabbitna bil tauhid, Allahumma sabbitna bil ma'rifah, Allahumma sabbitna bil istiqamah, Allahumma sabbitna bil husnil khatimah min darid dunya ila daril akhirah. Allahumma nawwir qulubana fi nuril hidayah wa nuril iman wa nuril islam wa nuril ihsan. Allahumma timlana bi khatimati sa'adah waj'alna min alladzina naqul husna wa ziyadah dawahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir dawahum alhamdulillahi